Sekilas tentang asesmen nasional berbasis komputer. Materi ini diambil dari webinar peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM dan juga buku Erlangga Fokus AKM SMK MAK. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tentu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output. Asesmen nasional ini berbeda dengan ujian nasional. Karena ujian nasional itu yang diukur adalah hasil dari individu, sementara asesmen nasional itu adalah mutu pendidikan dari satuan pendidikan itu sendiri. Satuan pendidikan artinya sekolah. Nah, asesmen nasional ini dilaksanakan dengan 3 instrumen. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum yang nantinya ada literasi, membaca, dan juga numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Untuk asesmen kompetensi minimum ini memang tidak melibatkan literasi menulis, karena nanti tesnya menggunakan asesmen berbasis komputer. Kemudian spesifik apa itu asesmen nasional dan ujian nasional, mulai dari hal yang diukur. Jika ujian nasional itu fokus pada capaian kompetensi siswa di mata pelajaran, kemudian untuk AKM ini berkaitan dengan mutu pendidikan yang dijabarkan menjadi capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi, karakter siswa, dan juga gambaran lingkungan belajar. Untuk target pengukurannya, kalau ujian nasional itu memang peserta didik kelas 9 dan kelas 12, kalau asesmen nasional ini satuan pendidikan dengan sampel peserta kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA SMK. Mode asesmennya kalau ujian nasional itu pakai komputer dan kertas pensil, sementara untuk asesmen nasional full pakai komputer. Untuk metode asesmennya memang kalau ujian nasional ini pakai fixed test, artinya mulai dari soal 1 sampai 50, jika itu 50 soal, tingkat kesukarannya itu selalu sama. Tetapi kalau asesmen nasional itu multi stage adaptive test. Ada 3 tahap tes yang mana ketika siswa mengerjakan tes tahap pertama itu hasilnya baik, maka di tahap kedua bisa jadi soalnya lebih sukar. Tapi kalau di tahap pertama yang siswa kerjakan itu hasilnya kurang, maka di tahap kedua dan berikutnya itu tingkat soal menjadi lebih mudah. Untuk pelaporannya, kalau ujian nasional memang ini individu, tapi kalau asesmen nasional itu satuan pendidikannya. Fokus laporannya, asesmen nasional lebih pada perbaikan pembelajaran, dan kebutuhan pengakuan kompetensi individu ini secara otomatis tentu kalau ujian nasional diperoleh dari hasil asesmen, tapi kalau yang asesmen nasional itu peserta didik kelas 12 yang memerlukan untuk mendaftarkan diri sebagai AKM individu atau siswa. Ini fokusnya pada ini. Kemudian apa itu komponen asesmen nasional? Komponen asesmen nasional itu ada kelas 5, 8, dan 11. Untuk asesmen AKM, asesmen nasional tadi ada 3. Yang pertama AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, juga survei lingkungan belajar. Kalau untuk asesmen nasional, AKM nasional itu memang fokus di literasi membaca dan juga numerasi, serta dilaksanakan atau dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk survei karakter, itu nanti fokus pada aspek 6 profil pelajar Pancasila dan yang mengerjakan siswa. Sementara kalau survei lingkungan belajar, nanti aspeknya dari model sekolah efektif, kemudian yang mengerjakan siswa, guru, dan kepala sekolah. Asesmen nasional itu respondennya adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Secara lebih ringkas seperti ini. Murid mengerjakan AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti informasinya hasil belajar kognitif dari literasi numerasi dan juga hasil belajar sosial emosional dari survei karakter. Kemudian pada survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah, nanti akan muncul informasi berupa karakteristik input dan proses pembelajaran. Asesmen nasional ini menjadi salah satu sumber rapor pendidikan. Kalau rapor pendidikannya, khususnya di rapor pendidikan literasi numerasi, karakter siswa, dan juga iklim sekolah, datanya diambil dari asesmen nasional ini. Sementara kalau yang di rapor pendidikan kaitannya dengan tingkat kelulusan, itu diambil dari tracer study. Seperti itu. Kemudian, apa itu asesmen kompetensi minimum? Asesmen kompetensi minimum itu menjadi salah satu instrumen dalam asesmen nasional. Karena kaitannya dengan pengukuran literasi
membaca dan juga numerasi pada satuan pendidikan. Apa itu literasi membaca dan apa itu numerasi? Literasi membaca itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Sementara numerasi, kemampuan berpikir, konsep, prosedur, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Menulis, membaca, dan juga berhitung itu merupakan kemampuan individu tiap siswa. Setiap anak memang bisa menulis, tapi menulis itu tidak hanya menggerakkan pensil atau pena di atas kertas, tetapi juga menuangkan bagaimana siswa itu menuangkan apa yang ada di pikirannya ke dalam kertas seperti itu. Kemudian kalau membaca itu tidak hanya membaca kalimat dan mengucapkan, tetapi lebih dari itu membaca memang lebih fokus pada bagaimana dia menangkap informasi atau memahami makna dari sebuah teks untuk dia kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dan numerasi itu tidak hanya berhitung, tidak hanya mengetahui, mengalihkan dan juga menjumlahkan saja, tetapi bagaimana dia itu memahami perhitungan matematika dasar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau numerasi itu setiap anak kan tahu jarak antara rumah dengan sekolahnya, tetapi belum tentu setiap anak itu mampu berhitung dan memaknai itu. Karena kalau dia mampu memaknai dan mampu mempertimbangkan, memperhitungkan itu, maka dia bisa tahu jam berapa dia harus berangkat dari sekolah agar tidak terlambat. Itu adalah literasi membaca dan juga numerasi. Itu yang nanti akan fokus dibahas dalam asesmen kompetensi minimum. Kemudian untuk soalnya asesmen kompetensi minimum, karena ini sifatnya adalah objektif dan non-objektif, maka nanti bentuk pilihannya juga beragam. Untuk objektif nanti muncul pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat. Untuk pilihan ganda ini kita tahu dari soal kemudian diberikan jawaban dan hanya ada satu jawaban benar. Kalau pilihan ganda kompleks, soal, jawaban, kemudian jawaban benar lebih dari satu, kemudian menjodohkan, itu mengaitkan antara permasalahan dengan solusi. Isian singkat ini bisa berupa angka atau nama yang sudah pasti. Serta yang terakhir, non-objektif itu berupa esai. Ada teks atau artikel, dia diminta untuk memberikan pendapat. Ini komponennya. Kalau numerasi nanti kontennya itu bilangan, pengukuran geometri, data, aljabar. Kognitifnya itu pemahaman aplikasi penalaran, konteksnya pada persoalan sosial, kultural, dan saintifik. Sementara kalau membaca nanti kontennya teks informasi dan teks sastra. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi, integrasi, evaluasi dan refleksi, serta konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Tadi sudah dibahas apa itu asesmen kompetensi minimum yang merupakan indikator penilaian dari asesmen nasional. Kemudian selain dari asesmen kompetensi minimum, ada juga survei karakter, di mana survei karakter ini dikerjakan oleh siswa yang mana fokusnya pada sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Pengukuran ini nanti akan mencerminkan karakter murid. Tentu bersumber dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yang mana dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini memang didefinisikan sebagai karakter dan kemampuan yang merupakan perwujudan dari nilai Pancasila pada setiap individu siswa, mulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkemandekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kemudian asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Untuk survei lingkungan belajar ini memang fokus pengerjaannya pada siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas yang memiliki potensi mempengaruhi hasil belajar murid, seperti iklim belajarnya, iklim pembelajarannya, maka nanti kualitas pembelajaran juga akan diukur berdasarkan itu. Karena potensi yang dikatakan baik bagi sekolah itu jika proses pelajaran itu berkualitas dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, guru-guru itu konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan itu menerapkan visi
kebijakan, dan program yang fokusnya pada kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, iklim satuan pendidikan itu aman dan menghargai keberagaman dan inklusivitas. Itu kaitannya dengan satuan pendidikan yang dikatakan baik pada survei lingkungan belajar. Kemudian dimensinya apa saja? Ada latar belakang sosial ekonomi murid, kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional kepala sekolah, iklim keamanan, iklim kebinekaan, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dan dukungan orang tua serta murid terhadap program satuan pendidikan. Ini rencana teknisnya dan terima kasih.